Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak PLH Tanjung Sari, yang terhormat Bapak Panwascam beserta jajaran, yang terhormat Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, yang terhormat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjung Sari beserta jajaran, dan para tamu undangan yang hadir tanpa terkecuali. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah beserta inayah sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Yang kedua kalinya, salawat senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana akan kita idam-idamkan syafaatnya kelak di hari yaumul qiyamah. Amin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini kita disuruh membawa teks ya, tapi mboten wonten meja, jadi kula derek teng mriki kersane kula gemeter mboten ketinggal nggih Pak. Nggih. Atas dasar niat dan tekad serta keberanian untuk sebuah perubahan di kehidupan masyarakat Desa Tanjung Sari, izinkan saya untuk menyampaikan visi dan misi yang akan menjadi dasar bagi saya dan bapak-bapak dan ibu sekalian apabila saya mendapatkan kepercayaan menjadi kepala Desa Tanjung Sari atau menjadi pelayan bagi masyarakat dalam membimbing desa. Visi dan misi saya ada 4 pokok, Pak. Divisi yaitu gotong royong membangun desa mandiri yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia. Misi saya, poin pertama, mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat serta transparan dalam hal apapun. Pemberdayaan masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa melalui badan usaha milik desa. Yang keempat, meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan. Jadi penjabarannya mohon izin Pak Dik. Pertama, mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat serta transparan, yaitu kita mengedepankan musyawarah mufakat. Termasuk dalam penentuan perencanaan pembangunan di desa, kita melibatkan tokoh masyarakat, karang taruna, dan organisasi kemasyarakatan yang lain untuk ikut serta andil sumbangsih memikirkan pokok mana yang terlebih dahulu akan kita kerjakan. Terus dalam sosialisasi di masyarakat dalam pembangunan juga per wilayah itu perlu diberitahu atau disosialisasikan terlebih dahulu. Tidak terus serta-merta ada pekerjaan di esok harinya atau pemberitahuannya cuma sekedar minta sumbangan konsumsi untuk para pekerja itu. Jadi sebelum ada pembangunan, kita musyawarahkan terlebih dahulu kepada wilayah-wilayah yang telah ditetapkan penerima pembangunan dari desa. Terus poin yang kedua, pemberdayaan masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Kita akan menghidupkan Karang Taruna, Pak. Karang Taruna atau organisasi kemasyarakatan lainnya akan kita ikut sertakan untuk sumbangsih memikirkan kemajuan desa. Karena pada dasarnya Karang Taruna itu para pemuda, tokoh pemuda yang notabene pola pikirnya lebih luas dan langkahnya bisa kita ajak kerja lebih keras, karena pemuda ini semangatnya sungguh luar biasa. Jadi potensi itu akan kita manfaatkan untuk membangun desa Tanjung Sari tercinta ini. Karena para pemuda yang selama ini belum diberikan wadah di Tanjung Sari, kalau memang nanti saya diberi amanah memimpin Tanjung Sari, insya Allah kita berikan wadah untuk para pemuda dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk ikut serta sumbangsih memikirkan kemajuan desa di Tanjung Sari. Poin yang ketiga, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa melalui badan usaha milik desa. Jadi di desa itu harus ada badan usaha milik desa biar desa Tanjung Sari ini punya kas untuk melakukan
melakukan kegiatan kemasyarakatan. Sejauh ini Desa Tanjung Sari ini belum ada sumbangsih untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lain. Jadi mungkin badan usaha milik desa ini menjadi terobosan untuk kita memberikan sumbangsih ke masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. Jadi badan usaha milik desa ini harus kita dirikan dan harus kita tekankan kembali biar desa ini punya kas untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Jadi badan usaha milik desa itu banyak sekali sebenarnya potensi di Tanjung Sari yang berpotensi untuk kita kerjakan. Salah satunya yaitu masalah pendistribusian barang-barang subsidi. Kalau itu bisa diambil alih oleh badan usaha milik desa, insya Allah bisa maju. Yang keempat, meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan. Jadi di Tanjung Sari itu ada 2 agama, supaya itu kita tidak ada sekat. Kita akan mengajak kedua agama ini untuk bareng-bareng membangun desa Tanjung Sari, untuk bareng-bareng memikirkan kemajuan desa Tanjung Sari tercinta ini. Matur suwun, demikian visi misi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bisa diberi aplaus, tepuk tangan. Terima kasih. Saya minta waktu yang selanjutnya nomor urut 2 yang terhormat Bapak Ubai untuk menyampaikan visi dan misinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mabrus selaku PLH di Tanjung Sari. Yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Pilkades di Tanjung Sari. Yang saya hormati Panwascam Caman Telhungu. Yang saya hormati Babin Sam, Babin Kapitmas, dan Bapak Ibu Thomas Oga yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita semua diberi nikmat sehat untuk melaksanakan visi misi Pilkades Desa Tanjung Sari. Salawat serta salam kita haturkan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk visi dan misi bahwa kita akan melanjutkan, karena saya sudah melaksanakan 2 kali berturut-turut ikut kontestasi pemilihan kepala desa, 2 kali pemilihan masyarakat, 1 kali PJ pemilihan DPD. Program-program yang masih perlu dan butuh kita selesaikan sebetulnya masih banyak yang diharapkan oleh
desa atau masyarakat desa Tanjung Sari. Pertama, yaitu membangun manusia bahwa perlu manusia ini dari semua komponen yang ada diikut sertakan di dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan ekonomi sasaran utama karena apa? Suatu kekuatan bahwa kalau ekonomi kerakyatan ini kita bangun bersama akan menumbuh kembangkan penghasilan, pendapatan sehingga menjadi kesejahteraan. Untuk mengimplementasikan ketingkatan ekonomi tidak lain adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini perlu ada sentuhan-sentuhan dari pemerintah desa yang bekerja sama dengan stakeholder. Apa itu stakeholder? Stakeholder adalah mitra kerja pemerintahan desa dari dinas-dinas instansi yang terkait yang berkaitan dengan perekonomian. Misalnya diadakan pelatihan untuk home industri, ini harus kerjasama dengan dinas perindustrian, perdagangan. Kalaupun industri itu nanti diciptakan, kita harus mencari peluang pasar. Yang sampai saat ini peluang pasar ini masih belum bisa terjangkau dan tercapai, hanya sebatas ruang pasar ini stagnan atau mandek di tingkat kabupaten. Ini perlu sentuhan dari stakeholder tersebut. Ini dari tingkat perekonomian. Kemudian kita berdayakan lagi bahwa masih banyak capaian-capaian yang belum tersentuh. Mungkin dari segi kepemudaan, bahwa perlu diadakan pelatihan-pelatihan, misalnya perbengkelan, kemudian peternakan. Ini perlu sentuhan-sentuhan seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga pemerataan ekonomi kita ciptakan bukan hanya sebatas yang tercipta ini dari kalangan tua-tua saja, tapi kalangan milenial perlu kita sentuh. Karena apa? Kaum milenial ini wawasannya belum luas. Apapun gerakannya wawasannya belum luas. Ini perlu ada sentuhan. Nah, sentuhan itu harus kerjasama dengan stakeholder. Maka pemerintah desa harus continue kerjasama, lobby dengan dinas instansi yang terkait. Tanpa itu desa tidak akan maju. Apalagi untuk mencapai tujuan memajukan desa dari kalangan milenial atau karang taruna, ini desa hanya keterbatasan anggaran. Untuk BUMDes pun juga keterbatasan anggaran. Tapi harus kita sentuh dengan
dinas yang terkait itu tadi maksudnya seperti itu. Karena apa? Karang Taruna ini bernaung di bawah LPMD. Perlu saya jelaskan. Bernaung di bawah LPMD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bersumber dari keuangan alokasi dana desa. Tidak boleh dana desa dialokasikan untuk Karang Taruna. Maka supaya Karang Taruna ini tumbuh berkembang harus bisa mandiri. Harus bisa mandiri. Dalam arti mandiri apa? Mengupayakan memajukan, setelah itu baru nanti ditunjukkan kepada pemerintah desa. Karena terbatas anggaran, keterbatasan anggaran. Ini dari program perekonomian. Kemudian program pemberdayaan masyarakat yang kaitannya dengan pembangunan. Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka menciptakan pembangunan. Pembangunan ini kalau kita hanya berpangku pada anggaran-anggaran dana desa, tidak akan desa ini bisa tumbuh maju, tumbuh berkembang dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Keterbatasan dana desa yang notabene dana tersebut tidak hanya diperuntukkan pembangunan saja. Untuk stunting, ini dari segi kesehatan. Kemudian untuk BUMDes dalam rangka pengelolaan perekonomian di tingkat desa. Kemudian untuk pembangunan ini masih di dalam rangka perencanaan atau ketentuannya dari perencanaan lewat musdus, musyawarah dusun. Kemudian setelah musyawarah dusun ini dilaksanakan, baru dibawa ke musdus. Jadi tidak ada tanpa perencanaan. Semua ini terencana. Hanya saja sentuhan-sentuhan lewat di dalam forum tersebut sudah diwakili oleh Thomas, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelembagaan desa, perangkat desa, dan yang lain. Ini tentunya sudah mencakup karena apa? Esensi daripada musyawarah tersebut ini akan dibawa ke musdis, musyawarah desa. Kemudian musyawarah desa nanti ditentukan dengan skala prioritas. Ini dalam rangka pembangunan. Skala prioritas. Skala prioritas desa tidak semata-mata atau kepala desa, bukan desa. Tidak semata-mata bisa menentukan. Karena ketentuan tersebut adalah dari hasil musyawarah dan mufakat yang sudah disepakati bersama. Tuh, ini dari segi pembangunan. Jadi harapan kita bersama, kita tetap selalu harus kompak, ya, dari semua lapisan masyarakat, gotong royong semangat tanpa harus membedakan ras, diskriminasi atau agama. Gitu kan?
Kemudian saya mentok dalam rangka kesehatan. Dalam rangka kesehatan, saya selaku kepala desa dan bekerja sama dengan dinas kesehatan dari Puskesmas, kemudian ditindaklanjuti untuk posyandu yang ada di Desa Tanjung Sari. Ini merupakan awal daripada kesehatan ini supaya tersentuh betul bahwa kesehatan ini diperhatikan dan saya perhatikan. Maka untuk itu kesehatan adalah merupakan utama bagi kita semua. Kalau tidak sehat, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hamis, tepuk tangan. Terima kasih. Terus visi misi kepala yang desa. saya hormati, menyampaikan Terima kasih sudah menonton. visi dan misi dari